Kuasa Darah dan Kitab Kehidupan Yom Kippur 2023. Terima kasih Pak Gembala sudah mengundang kembali di tempat ini. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Jumpa lagi ya Pastor Timothy juga sudah sempat datang ke gerejanya. Ya, kita hari ini Bapak Ibu memperingati Yom Kippur, hari raya Yahudi yang paling suci dari 7 hari raya yang ada di kitab Imamat. Karena apa? Karena Purim dan hari raya Hanukkah itu tidak ada di kitab Imamat. Nah, kenapa ini apa yang dimaksud dengan Yom Kippur? Kita bisa temukan dari ada yang Nah, apa itu Yom Kippur? Yom Kippur dari kata menutupi. Jadi apa yang ditutupi kita akan lihat nanti dalam ritualnya. Nah, hari raya Yom Kippur ini juga bisa disebut sebagai hari raya pendamaian atau hari raya pentahiran. Nah, yang menarik dari tradisi hari Yom Kippur ini adalah satu-satunya hari di mana bangsa Israel tidak datang membawa korban. Dan ini adalah hari di mana imam besar yang berperan. Jemaat hanya datang dan mendengar, diam, tidak melakukan apapun. Jadi yang berperan menjadi subjek di dalam hari raya ini adalah imam besar. Tujuan Yom Kippur apa? Mencari pendamaian, memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan setahun yang lewat. Dan di satu hari ini belas kasihan Tuhanlah yang dicari. Belas kasihan Tuhan itulah yang menjadikan hari Yom Kippur adalah hari paling suci. Karena tidak ada satu hari pun yang bisa membuat sebuah hari itu paling kudus selain kita bisa masuk ke hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu baru bisa terakses kalau kita merendahkan diri, memohon belas kasihan dan pengampunan. Kita datang dengan penyesalan diri. Karena itulah tradisi Yahudi melakukan Yom Kippur itu dalam bentuk puasa 25 jam, dalam bentuk duduk di bawah. Kalau ke sinagoga orang Yahudi akan duduk di bawah di lantai 25 jam gak mandi, gak pakai parfum. Karena itu bentuknya mereka kayak seperti dipakaikan abu gitu ya, tanda duka cita. Dan di momen itu mereka tidak bekerja, mereka berpuasa. Dan sungguh-sungguh mereka berharap Tuhan mengampuni mereka dengan tradisinya itu, dengan ritualnya itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat tradisi Yom Kippur ini juga hanya setahun sekali. Jadi momen mencari pendamaian itu mereka tidak lakukan berulang-ulang, tetapi hanya sekali, setahun sekali. Dan di sini imam besar yang berfungsi sebagai perantara antara jemaat dengan Tuhan. Imam besar sekali setahun akan masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, kalau kita lihat kenapa sekarang umat Yahudi tidak lagi melakukan tradisi seperti yang ada di Imamat 16 ya. Karena memang bait suci sudah tidak ada. Bait suci sudah dihancurkan tahun 70 Masehi oleh Romawi. Karena itu Rabi yang selamat pada masa itu namanya Rabi Yohanan ben Zakkai. Yohanan ben Zakkai memutuskan untuk mengganti tradisi korban karena tidak ada lagi bait suci dengan melakukan amal ibadah mitzvah. Nah, inilah yang menggantikan tradisi Alkitabiah dengan tradisi Rabini. Jadi ada perubahan, tetapi inti atau esensinya tetap sama. Nah, apa saja ritualnya? Saya
membuat ini supaya Bapak Ibu bisa mengerti betapa sibuknya seorang imam besar pada hari Yom Kippur. Jadi ini gambar yang Bapak Ibu lihat adalah ritual yang dilakukan. Pertama, imam besar harus membakar kemenyan di meja ukupan, lalu dia harus menukar dari baju imam besar menjadi kain putih lenan saja. Dia harus mencuci tangan, dia harus mandi, ritual membersihkan diri, lalu dia harus memilih kambing jantan 2 ekor, 1 untuk Tuhan dan 1 untuk Azazel. Lalu dia harus menaruh pita merah di kambing yang untuk Azazel. Lalu dia harus meletakkan tangannya untuk mengalihkan dosa dari pertama dirinya dulu dan diri imam besar dialihkan ke lembu yang akan menjadi korban. Lalu dia akan menyembelih dan darahnya ditampung. Tanpa orang Kristen sadari, tanpa gereja sadari, momen Yom Kippur adalah yang terdekat dengan pengorbanan Yesus. Di momen Yom Kippur inilah kita memahami betapa makna darah Yesus yang tertumpah itu menjadi sangat penting. Mungkin kita susah kalau bertemu dengan orang non-Kristen yang mempertanyakan, kok agama lo sadis, Mon? Butuh orang mati untuk selamat. Ini kan sama aja kayak ritual pagan. Pagan juga mengorbankan hewan. Bahkan ada pagan yang mengorbankan bayi, anak untuk dewa-dewa mereka. Apakah kekristenan juga kayak begitu? Tidak, enggak kayak gitu. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan gak pernah minta korban, apalagi mengorbankan anaknya sendiri gitu ya. Tapi kalau kita memahami tentang Yom Kippur, mata kita terbuka, pengertian kita akan berbeda, sampai kita tahu dan paham ternyata inilah maksud kenapa Yesus harus mati, kenapa harus ada darah yang tertumpah. Nah, ini kita lihat dari ritual-ritual yang terjadi. Kemudian di bagian kedua, ini karena ada beberapa yang penting yang saya masukkan. Ritual selanjutnya, si imam besar harus bakar kemenyan lagi, masuk lagi di ruang Maha Kudus, sehingga dari kemenyan itu akan ada asap. Asap adalah perlambang kehadiran Tuhan. Nah, lalu ritual berikutnya apa Bapak Ibu? Memercikkan darah lembu di atas tabut perjanjian. Lalu ada lagi imam besar menyembelih kambing jantan yang untuk Tuhan. Yang awal pertama yang disembelih lembu, yang kedua kambing jantan untuk Tuhan. Darah kambing jantan itu ditampung untuk ritual yang ketiga. Lalu darah kambing jantan dipercikkan di atas tabut perjanjian sebanyak 7 kali. Ini semua Bapak Ibu bisa baca di kitab Imamat. Nah, tujuan dipercikkan ini untuk menghapus dosa bangsa Israel. Lalu darah kambing dan darah lembu disatukan dan kemudian dipercikkan ke tirai. Ingat, ketika Tuhan Yesus disalib, tirai inilah yang terbelah. Jadi kenapa imam besar harus taruh darah juga di tirai? Kita paham sekarang maksudnya, gitu ya. Nah, lalu apalagi kita lihat, nah, momen lainnya adalah imam besar mengusap darah ke 4 tanduk di mezbah ukupan. Ini juga disebutnya memang tanduk di Imamat 16. Lalu sisa darah yang masih ada dituang oleh imam besar ke meja altar korban yang ada di halaman. Jadi ngebayang gak Bapak Ibu, kalau seandainya ritual itu masih dilakukan sekarang, betapa sibuknya Pak Gembala Timotius. Ya kan? Bolak-balik. Nah, kemudian imam besar melakukan ritualnya lagi, meletakkan tangan di atas Azazel, simbol dosa seluruh Israel, pindah ke kambing
jantan ini, kambing hitam yang dijadikan bersalah. Istilah kambing hitam berasal dari tradisi Yahudi. Nah, kita lihat lagi kemudian apa? Lalu baru sampai ke momen imam besar mendoakan bangsa Israel, membuat pengakuan dosa. Dan di hari Yom Kippur, imam besar boleh mengucapkan nama kudus Tuhan. Sebelumnya tidak boleh Bapak Ibu mengucapkan nama kudus YHWH. Bahkan di doa-doa Yahudi itu ya, yang disebut sebagai nama kudus itu, YHWH itu digantikan dengan kata Hashem atau Adonai. Tapi di momen Yom Kippur boleh menyebut kata YHWH. Di layar Bapak Ibu tulisnya Yehova. Itu berdasarkan persepsi yang menyebut kata Yehova. Sampai sekarang kita belum tahu yang disebut itu YHWH itu cara penyebutannya bagaimana. Ini sejujurnya gitu ya, karena beberapa ahli teologi akan berbeda pendapat. Ada yang Yahweh, ada yang Yahuwah dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir baru si kambing hitam ini, scapegoat ini dibawa keluar dari tabernakel, dari bait suci, dan dibuang ke gurun. Dia dibiarkan mati di sana. Dan ada beberapa tradisi yang menyebutkan si kambing yang tidak bersalah ini didorong ke jurang. Nah, Bapak Ibu, dari ada 3 slide, masing-masing slide kira-kira ada 6 ritual yang penting. Kita bisa melihat gambaran yang dilakukan, betapa sibuknya imam besar selama hari Yom Kippur. Selama 1 hari itu, hari paling suci, imam besar yang bekerja. Bangsa Israel sebagai bangsa satu jemaat, satu umat diem aja. Nah, inilah gambaran apa yang Yesus lakukan buat kita. Kita nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Kita hanya disuruh percaya. Tuhan nggak minta kita bawa domba. Tuhan nggak minta kita bikin tanda setia. Ada beberapa kultus gitu ya yang minta darah, ya kan? Ini nggak perlu menorehkan darah, nggak perlu menorehkan tato di badan untuk menyatakan percaya. Tuhan hanya minta iman kita bahwa kita percaya. Nah, inilah yang kurang atau belum dipahami oleh banyak orang Kristen, oleh banyak gereja. Kenapa? Karena memang kita kehilangan esensi, kita kayak seperti terputus gitu ya dengan apa yang ada di Alkitab Perjanjian Lama. Nah, padahal ini bagus banget untuk menggambarkan betapa pentingnya peran Yesus sebagai imam besar yang melakukan semuanya untuk kita. Sama seperti imam besar Yahudi yang melakukan semuanya. Padahal Bapak Ibu ingat, hari raya Yahudi Yom Kippur adalah hari raya yang tidak boleh bekerja. Jadi yang bekerja hanya si imam besar. Gitu ya. Gambarannya bagus banget kan? Cocok banget. Yang bekerja untuk penebusan dosa hanya Yesus. Kita terima saja. Nah, ini dia. Jadi kita sebagai orang percaya tidak perlu melakukan apapun untuk menerima pengampunan dosa. Kita nggak perlu melakukan hal-hal yang luar biasa untuk menerima keselamatan. Tuhan hanya minta iman kita. Iman itu bentuknya apa sih? Percaya. Makanya kita disebut believers, orang percaya. Nah, karena ada darah Yesus itulah, sama dengan karena ada darah hewan itulah, maka imam besar yang sudah masuk ke ruang Maha Kudus bisa membawa bangsa Israel mendekat ke hadirat Tuhan. Bangsa Israel bisa mengakses tahta sorga dalam simbol ruang Maha Kudus. Dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Darahnya membuat akses
masuk ke hadapan Bapa, kehadiran Bapa itu terbuka lebar. Kita masuk sekarang, kita bisa berdoa langsung di kamar kita. Di sekarang ini, di tempat ini kita bisa berdoa langsung masuk ke hadiran Bapa, Kita nggak perlu lagi imam besar manusia untuk menitipkan doa. Nah, ini yang benar-benar perlu kita ingat dari Yom Kippur hari ini yang kita rayakan. Tuhan Yesus sudah membawa kita masuk ke tahta sorgawi. Dan karena darah Yesus itulah, kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri Bapak Ibu, ini darah hewan bisa membawa orang-orang Yahudi masuk sampai ke ruang Maha Kudus. Kita, karena darah Yesus yang membuat kita bisa mengakses apa yang Bapa punya. Inilah kuasa darah Yesus. Nah, mungkin Bapak Ibu untuk pelajaran, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, membandingkan ritual Yahudi dengan ritual yang dilakukan Tuhan Yesus, seperti yang ada di slide yang di depan Bapak Ibu ini. Ini untuk bahan Bapak Ibu nanti malam mungkin mau pelajari. Nah, kemudian kita ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus di perjanjian baru dikatakan di Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Lalu di Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Dari ayat ini jelas, ia mengadakan pendamaian. Jadi kita nggak ada yang kita lakukan. Lalu di 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Luar biasa, kita bersyukur untuk Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kita sudah diperdamaikan. Kalau orang Yahudi pada hari Yom Kippur akan mengucapkan, semoga Anda tercatat di kitab kehidupan. Dan demikian juga kita, orang percaya Yesus. Kita pun minta supaya kita bisa masuk ke dalam kitab kehidupan, tercatat di kitab kehidupan. Ayat-ayatnya Bapak Ibu bisa lihat, ada Lukas 10 ayat 20, Filipi 4 ayat 3, dan ada banyak rujukan dari Wahyu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, nah kalau Yom Kippur sudah digenapi oleh Yesus, apakah Yom Kippur berarti sudah terjadi, sudah tergenapi bagi bangsa Israel? Jawabannya belum Bapak Ibu. Kenapa belum? Karena Israel sampai hari ini belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Tuhan masih menjanjikan satu hari Dia akan menghapuskan dosa bangsa Israel. Kita baca di Yesaya 43 ayat 25, dikatakan begini, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dan di Sakaria 3 ayat 9, dan Aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini, negeri apa? Israel, dalam waktu 1 hari saja. Kita belum melihat momen ini, kita masih menantikan, dan kita berharap penggenapannya ketika Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala. Dan semoga Bapak Ibu dengan sedikit apa yang saya sampaikan ini, pengertian ini bisa dibagikan kepada sesama umat Kristen yang lain, sehingga semakin banyak nanti tahun depan ada Yom Kippur lagi, mungkin makin banyak orang yang tahu. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga nama kita semua ada di kitab kehidupan. Amin. Terima kasih. Salam damai dari Fakta Israel.